Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Timnas Vietnam copy paste Timnas Indonesia dalam memajukan sepak bola mereka. Ya, kata-kata ini pantas disematkan buat Timnas Vietnam karena Timnas Vietnam meniru langkah Indonesia dalam hal proses naturalisasi pemain. Karena dalam beberapa hari ini dikabarkan Vietnam sedang melakukan proses naturalisasi pemain. Tidak tanggung-tanggung, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Vietnam adalah pemain asal klub Liga Inggris dari tim Burnley yang baru saja musim ini kembali lagi atau promosi ke Liga Inggris. Ya, kita ketahui memang dalam beberapa tahun ini Timnas Indonesia memang gencar-gencar melakukan proses naturalisasi pemain keturunan untuk kemajuan sepak bola Indonesia dalam pentas persepak bolaan internasional. Dan terbukti dalam proses yang dilakukan, langkah yang dilakukan oleh PSSI, Timnas Indonesia ini berhasil masuk sampai ke round 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang sebelumnya tidak pernah Indonesia sampai ke round 4. Ini pertama kalinya dalam sejarah ya. Meskipun memang kalau dulu katanya sudah pernah, tapi di era modern ini adalah pertama kali. Bisa dikatakan memang Timnas Indonesia sukses dalam hal melakukan proses naturalisasi. Sehingga langkah yang dilakukan oleh PSSI dan Timnas Indonesia ini kemudian juga ditiru oleh beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Sebelum Vietnam, kita ketahui Timnas Malaysia juga melakukan besar-besaran. Bahkan sangat banyak yang dilakukan oleh Timnas Malaysia untuk melakukan proses naturalisasi, sehingga mereka memang terbukti bisa mengalahkan Timnas Vietnam kemarin. Dan Timnas Vietnam juga mengambil langkah serupa untuk kemajuan persepak bolaan mereka di pentas internasional. Setelah mereka, seperti yang saya katakan, melakukan proses naturalisasi pemain keturunan asal klub Liga Inggris, Brandon Lee namanya. Dia adalah pemain Irlandia keturunan Vietnam, berkewarganegaraan Irlandia, akan tetapi ayahnya adalah orang Vietnam, sehingga bisa dilakukan proses naturalisasi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan pemain ini kabarnya siap pulang kampung ke Vietnam, membela klub Vietnam untuk menuntaskan, mempercepat proses naturalisasinya. Pemain tersebut berposisi sebagai gelandang, bermain bersama Burnley U21, pernah juga bersama Sheffield United, yang saya rasa memang Timnas Vietnam sudah melakukan riset tentang kualitas pemain keturunan yang akan mereka naturalisasi. Ini tentu memang sebuah langkah kemajuan persepak bolaan di Asia Tenggara ya. Karena memang sebelumnya memang Vietnam juga pernah melakukan proses naturalisasi. Karena memang naturalisasi ini adalah hal yang dihalalkan oleh FIFA asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu untuk dilakukan proses naturalisasi. Bahkan negara-negara besar Eropa, Spanyol juga melakukan proses naturalisasi, sehingga mereka bisa menggenggam gelar juara Euro tahun 2024 kemarin. Ada Laporte, kemudian ada bek Atletico Madrid yang sekarang itu saya lupa namanya ya, Raymond siapa itu namanya, sehingga mereka betul-betul sukses berhasil membawa negaranya menjadi juara. Ini memang sebenarnya tidak asing proses naturalisasi di Asia Tenggara. Sebelumnya memang
sebelum Indonesia gencar memang Singapura dulu juga pernah melakukan hal serupa dan mereka sukses beberapa kali juara Piala AFF. Ada Agu Kashmir dan kawan-kawan ya, Precious Immobilier dan lainnya gitu ya, yang memang sukses membawa negaranya menjadi jawara. Dan ini memang dalam beberapa tahun ini sebenarnya Indonesia banyak yang mencibir bahwa ini adalah timnas Hindia Belanda, ini adalah bukan pemain Indonesia. Bahkan media-media Vietnam pun sering berkomentar begitu. Akan tetapi hari ini banyak yang sudah mengambil langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Beberapa negara di Asia Tenggara, yang paling center kan Malaysia sama Vietnam hari ini. Filipina sudah jauh lebih dulu lagi, bahkan lebih dari Indonesia. Karena memang proses naturalisasi seperti yang saya katakan ini dihalalkan oleh FIFA, diperbolehkan asalkan memenuhi kriteria. Jadi memang langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI beserta anggotanya untuk memajukan timnas Indonesia ini dilirik, dilihat, diamati oleh negara-negara tetangga. Kita perlu mengacungkan jempol untuk PSSI yang hari ini memang diakui atau tidak sukses membawa timnas Indonesia ke ronde 4. Meskipun masih belum tentu lulus ke putaran Piala Dunia 2026, akan tetapi ini adalah kemajuan timnas Indonesia. Sebelumnya di Piala Asia U23 Indonesia sampai ke semifinal, bahkan hampir ke final. Good job, semoga sukses untuk Vietnam dan Asia Tenggara semakin kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.